Selamat datang di NYD Bali Channel. Saya Wira. Kali ini saya akan bahas sebuah cerita misteri yang super aneh. Mungkin cerita ini akan terdengar sangat asing bagi kalian karena hanya segelintir orang yang mengetahui kisah ini. Pastikan kalian menyimak cerita ini sampai akhir. Namun sebelum kita melanjutkan ceritanya, untuk support channel ini dalam bahas kisah-kisah seru ke depannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, share video ini. Daripada berlama-lama, mari kita intro terlebih dahulu. Cerita di Skala. Cerita ini bermula sekitar awal tahun 70-an ke bawah. Sayangnya, cerita ini telah pudar di tengah masyarakat. Namun, akhir-akhir ini banyak yang melaporkan kalau mereka kembali melihat penampakan makhluk yang akan saya ceritakan kali ini. Ini adalah cerita mengenai makhluk yang orang lokal kenal sebagai Lud Peng. Makhluk ini digambarkan memiliki badan yang besar dengan kulit berwarna hitam dan suka menampakkan girinya sambil memikul alat kelamin yang sangat panjang dan besar. Entah kenapa kalau mendengar hal tersebut saya jadi teringat dengan spam obat pembesar. Ya itulah di Instagram. Namun lupakan itu dan mari kita bahas lebih detail cerita ini. Konon dulunya di desa Tanpa Siring terdapat sesosok makhluk halus yang kerap muncul dan suka mengganggu penduduk, khususnya yang berjenis kelamin wanita. Penduduk lokal menyebutnya sebagai Lud Peng. Dia digambarkan memiliki perawakan yang besar dan berjalan sambil memikul alat kelaminnya yang panjang. Setiap kemunculannya, makhluk ini selalu terlihat sedang menari-nari sambil mengeluarkan suara gregeh-gregeh yang cukup keras. Beberapa orang mengatakan makhluk ini sering memunculkan dirinya di sekitar areal pekuburan, sungai, sawah, serta jalanan yang cukup sunyi. Beberapa orang percaya bahwasannya entitas makhluk halus ini sebagai ancangan betara dalam yang kerap muncul beserta sekelompok tangan-tanganan yang berwujud seperti sepotong tangan ya. Kemudian ada juga makhluk yang dinamai Enjapupu yaitu potongan kaki, Kumangmang yaitu organ kepala, dan basang-basangan yaitu makhluk yang hanya berupa organ usus. Tidak seperti kuyang yang umumnya diketahui sebagian masyarakat Indonesia, makhluk-makhluk yang saya sebutkan tadi hanya memunculkan dirinya secara terpisah antar bagian. Serem juga ya kalau kalian lihat makhluk seperti itu satu-satu. Kalau saya mah ogah. Bagi kalian yang belum tahu, desa Tanpa Siring itu adalah sebuah desa yang terletak di Pulau Bali. Tepatnya di Kecamatan Tanpa Siring, Kabupaten Gianyar. Desa ini sebenarnya terkenal dengan objek wisata Tirta Empul. Dan mungkin kalian belum begitu banyak tahu bahwa di Tanpa Siring ada sebuah kawasan istana negara satu-satunya yang dibangun setelah Indonesia merdeka. Tahun 70-an silam, daerah ini hanyalah sebuah desa kecil dengan jumlah penduduk yang masih terbilang tidak terlalu besar sih. Setelah tahun 70-an ke atas, sosok ini jarang sekali muncul, bahkan hampir tidak pernah terlihat lagi. Makanya jika kalian bertanya kepada beberapa orang Tanpa Siring, tepatnya orang lokal, mereka tidak akan tahu apa itu Lud Peng sebenarnya. Namun, tepatnya di bulan April tahun 2021, ada laporan yang mengatakan bahwa makhluk ini memunculkan kembali dirinya. Ceritanya bermulai tepat pada Umanis Galungan, yaitu sebuah hari raya umat Hindu. Dikabarkan ada 2 orang remaja putri yang berumur kurang lebih sekitar 14 tahun saat itu. Ketika jam menunjukkan pukul 7 malam, ketika melewati sepanjang Jalan Insinyur Soekarno menuju arah utara, tepatnya di perbatasan Banjarmancewarne dan Bukit Tanpa Siring, nasib naas menimpa mereka. Mereka yang awalnya sedang berwisata di sebuah pantai di Kabupaten Gianyar, berniat untuk pulang ke rumah lebih awal. Ketika melewati jalan tersebut, tiba-tiba saja mereka dihadang oleh 2 makhluk hitam besar yang hendak menangkap mereka. Bukan manusia, tentunya ini adalah makhluk astral.
Wujudnya digambarkan berukuran 3 kali lipat ukuran manusia normal. Dan yang membuat mereka benar-benar terkejut adalah makhluk ini kulitnya berwarna hitam dan mohon maaf memiliki yang berukuran sangat besar, menjuntai hingga menyentuh tanah. Bahkan menurut penuturan korban, salah satu makhluk mengerikan ini malah mengacung-acungkan alat kelaminnya ke arah mereka. Mereka menggambarkan alat kelamin makhluk ini berukuran hampir sebesar pohon kelapa. Setelah melihat penampakan makhluk itu, seketika mereka langsung gemetaran. Dan tahu nggak sih kalian bahwa 2 orang wanita ini memacu sepeda motornya hingga nyaris saja menabrak sebuah mobil dari arah berlawanan. Anehnya, sesampainya di rumah, salah satu di antara mereka, sebut saja gadis berinisial DS, tiba-tiba saja kesurupan dan berteriak secara histeris sambil mengamuk. Kabarnya ada 4 orang yang berupaya memegang DS, bahkan sampai terpelanting jatuh dibuatnya. Sampai keesokan paginya ketika gadis ini dilarikan ke sebuah gria atau rumah pemuka adat agama Hindu, kondisinya terlihat begitu lemah. Kemudian orang-orang juga mengatakan mata gadis ini masih menerawang kemana-mana seperti tidak fokus. Bagi saya sih nampaknya gadis ini mengalami trauma karena melihat makhluk yang cukup menyeramkan ya. Beberapa orang sih percaya bahwa tanda kemunculan makhluk ini menurut beberapa sesepuh adat Tampasiring bisa jadi merupakan sebuah pertanda bahwa kesakralan wilayah Tampasiring sudah mulai kembali seperti sedia kala, sesuai dengan harapan ruat bumi yang dilakukan beberapa tahun yang lalu. Oke deh, jadi begitulah cerita mengenai makhluk yang dinamai Lud Peng. Bagaimana menurut kalian? Apakah sudah cukup seram? Menurut saya sih, karena saya belum melihat makhluk ini secara langsung, ya biasa saja sih. Saya pikirkan bahwa makhluk ini terlihat seperti seorang dengan penyakit keterbelakangan mental. Ya bisa dibilang, masa makhluk astral memiliki penyimpangan seksual sih? Ya iblis mah wajar-wajar aja ya, terserah dah mereka. Oke deh, pastikan kalian untuk selalu berhati-hati ketika berjalan di malam hari. Mungkin bukan Lud Peng yang akan kalian temui, namun bisa saja makhluk tak kasat mata lainnya berjumpa dengan kalian. Sekian video kita kali ini mengenai makhluk yang bernama Lud Peng. Terima kasih telah menonton videonya sampai akhir dan pastikan kalian sudah subscribe channel ini. Ya, kalau kalian suka, kalian bisa like. Kalau tidak suka juga bisa dislike. Komen juga dipersilahkan. Yang penting tidak menggunakan kata-kata kotor ya. Oke deh, sekian video kali ini. Wira pamit undur diri and see you on the next mystery.